Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, gimana kabarnya, semuanya sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini ya, untuk pertemuan yang kelima, materi yang insyaallah kita sama-sama Bapak akan mengajarkan tentang fashion in Islam, yaitu berbusana muslim, ya, berpakaian, berhias, lihat menjadi seorang wanita yang dihormati itu adalah lebih baik berbanding menjadi seorang wanita yang sangat diminati oleh kaum Adam. Ya, kita akan membahas ya tentang fashion berbusana muslim, yang mana yang berbusana yang menjadikan pahala, menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selamat dunia akhirat, wabil khusus perempuan dan laki-laki ya. Karena kebanyakan di neraka itu, kebanyakan kata baginda Rasul, yaitu kaum Hawa, kaum perempuan. Oleh karena itu hati-hatilah untuk kaum perempuan. Untuk selanjutnya kita akan membahas pembahasannya itu kepada dasar menerapkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, yang mempraktikkan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan, mempraktekkan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam setelah pelajaran ini. Ini merupakan dalil ya, dalil Al-Qur'an tentang berbusana muslim menutup aurat. Ya, nanti di depan akan dijelaskan secara terperinci. Ya, ini dalil-dalilnya. Boleh kalian baca sendiri. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat ya. Nanti kita akan baca bareng-bareng. Karena untuk mempersingkat waktu, yang mana videonya tidak akan terlalu lama, kasihan kalian kuota. Dan Bapak mengucapkan berterima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan tugas pertemuan-pertemuan ke belakang. Insya Allah nanti nilainya Bapak akan bagikan kepada kalian semuanya, kepada wali kelas masing-masing, dan ucapkan terima kasih sekali ya sudah mengerjakan, meluangkan waktu ya untuk mengerjakan tugas, terutama yaitu sholat duha, membantu kedua orang tua di rumah ya. Lanjut ke baik lagi ke materi pembahasannya, yaitu adab berpakaian. Adab berpakaian adalah menampilkan kepribadian dalam berbusana yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan serta selaras dengan ketentuan ajaran Islam. Sekali lagi, yaitu adab berpakaian adalah menampilkan kepribadian dalam berbusana yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan serta selaras dengan ketentuan ajaran Islam. Ya, dan mengerti mungkin. Lanjut, fungsi pakaian ya. Yang pertama yaitu menutup aurat. Ya, kita tutup aurat kita ya, khusus untuk perempuan. Nanti insya Allah ke depan penjelasan ke depannya akan membahas apa aja aurat perempuan, apa aja aurat laki-laki gitu kan. Untuk menutup aurat, yang kedua perhiasan dan keindahan. Nah, jadi bagi wanita yang bisa menutup auratnya, bagi wanita yang dalam artian bisa berbusana muslim, wanita itu sudah diberikan perhiasan dan keindahan. Karena wanita yang menutup aurat itu derajatnya itu lebih istimewa dibandingkan dengan wanita yang melumbar aurat ya. Karena apa? Karena ya wanita yang memakai pakaian yang membuka aurat, yang menggoda nafsu laki-laki gitu kan, memperlihatkan bentuk kulitnya, lekuk tubuhnya ya, itu wanita yang dalam artian kurang berharga. Mengapa demikian? Ya, di pandangan laki-laki, karena laki-laki itu ya, kebanyakan melihat wanita yang berbusana muslim itu, yang benar-benar berbusana muslim, akan menambahkan kehormatan, dalam artian dia akan menghormati wanita-wanita yang menutup auratnya, yang berbusana muslim. Nanti ke depan apa aja berbusana muslim bagi perempuan, supaya kita itu berharga di pandangan laki-laki, berharga di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu perhiasan dan keindahan. Segini aja sebenarnya ya. Wanita itu ya
sangat berharga apabila memakai busana muslim. Mengapa demikian? Kita pakai logika saja sedikit. Contohnya seperti kita tahu ya buah-buahan seperti semangka ya, tahu kan? Atau buah-buahan apa aja gitu kan. Kita pergi ke pasar yang mana harganya itu kan murah walaupun sepotong. Murah ya paling 1.000 2.000, tapi kita coba pergi ya mencari semangka ke supermarket, ke Borma, Alfa gitu kan, ke Indomart gitu, sepotong harganya tidak ada yang 1.000 2.000, coba kalian ya, puluhan ribu gitu kan, padahal semangka mah sama semangka, tapi kenapa harganya bisa mahal, kenapa harganya berbeda? Karena di supermarket itu tertutup rapi, higienis, dan di pasar beda lagi, dia tidak ditutup, nggak pakai plastik sama sekali gitu kan. Jadi apa? Jadi itu perbedaan. Wanita yang memakai busana muslim yang menutup auratnya akan punya harga di hadapan laki-laki, akan punya harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istimewa wanita yang menutup auratnya. Coba Bapak nanya kepada kalian semuanya, wabil khusus kepada laki-laki nih. Laki-laki di sini semuanya, ya. Apakah kalian semuanya suka kepada wanita yang membuka aurat? Jawab. Kalau kalian menjawab suka, wah, harus banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Awas nafsu itu ya. Tapi kalau semisalkan kalian tidak suka, itu bagus. Itu kan kebanyakan laki-laki begitu. Ada punya hormat karena ingin mempunyai pendamping ya yang benar-benar untuk menjadi ya pendamping hidup gitu kan, istri ya. Kenapa? Karena laki-laki pasti ingin mempunyai wanita yang solehah ya. Wanita solehah itu dalam artian yang tidak akan mengumbar auratnya ya. Banyak sekarang kejadian-kejadian ya, wanita yang dalam artian ya amit-amit ya, naudzubillahi min dzalik ya, sampai diperkosa ya di berita-berita. Karena apa? Karena wanitanya sendiri ya mengumbar aurat gitu kan, penampilannya. Ya udah terasa sampai 7 menit 20. Lanjut aja, percepat ya, yaitu fungsi pakaian itu perangkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau misalkan kita tidak menutup aurat ketika sholat beribadah kepada Allah, maka sholat kita tidak sah, sholat kita batal. Nanti kita akan bahas ke depannya apa saja aurat-aurat wanita ketika sholat, apa aja aurat-aurat laki-laki ketika sholat. Karena kalau semisalkan auratnya terbuka sedikit pun, contoh seperti perempuan terbuka sehelai rambutnya, itu merupakan aurat, maka sholatnya batal. Nanti sampai sana ya. Laki-laki sama, nanti kedepannya kita akan bahas seperti laki-laki, beda lagi ya aurat laki-laki dan aurat perempuan ketika sholat. Yang selanjutnya yaitu tentang pelindung tubuh ya, pelindung tubuh ya, dari angin, dari dinginnya malam, dari panas gitu kan ya, itu kan. Nah, sekali lagi ya, itu fungsi pakaian itu menutup aurat, perhiasan dan keindahan, perangkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pelindung tubuh ya. Nah, lanjut, menutup aurat dan perhiasan ini dalil-dalilnya tentang fungsi Al-Qur'an. Nah, di sini dari surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka ingat. Jadi dalam artian takwa jadi tetapi yang paling utama adalah takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena orang yang bertakwa pasti dia itu akan menutup auratnya. Orang yang tidak bertakwa pasti dia menggugah hawa nafsunya, menggugah setan, tidak mau menutup aurat walaupun tahu hukum atau dosa dia membuka aurat ya. Lanjut, yaitu pelindung tubuh, fungsinya kita percepat saja ya, baca aja sendiri oleh kalian semua, Quran surat An-Nahl ayat 81 ya. Terus ini sama ya,
Nah, katakan ini Allah Subhanahu wa taala kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, mau bahagia dunia akhirat, maka kita tiada bukan kuncinya, yaitu kita uh, memakai kerudung gitu kan, jangan membuka aurat ya, kecuali yang di sini disebutkan nanti siapa mahram gitu kan, mahram yang boleh kita sama mahram gitu boleh, nanti kita insyaallah kedepannya akan bahas ya. Surat Al-Ahzab, hai Nabi katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuan dan istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka, yang dimaksud supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah ada maha pengampun lagi maha penyayang. Kebanyakan begitu ya, kebanyakan orang yang ya laki-laki yang suka mengganggu itu kepada wanita yang muslim, yang berpakaian muslim, jarang dalam artian nggak ada malahan gitu kan, karena wanita-wanita yang sampai diganggu dilecehkan oleh kaum laki-laki itu membuka auratnya, memakai pakaian yang kurang bahan gitu kan, memakai gitu. Astagfirullahaladzim ya, udah berapa menit sekarang, udah 11 menit. Perbedaan, ini ya, bentar, nanti kita akan bahas tentang adab berpakaian, perbedaan kerudung, jilbab dan hijab berdasarkan Al-Quran. Kerudung khimar adalah kain yang menutup kepala, leher dan dada. Quran Surat An-Nur ayat 31. Jilbab yaitu adalah pakaian atau gamis, jalabin. Hijab seperti hijab adalah kain pembatas tabir ketika di masjid, salat antara laki-laki dan perempuan di hijab gitu kan. Jadi tidak semua hijab adalah jilbab, tetapi jilbab semua pasti ada hijab gitu kan, menutup gitu kan. Ya, mungkin sampai sini kalian udah mengerti. Nanti insya Allah untuk kedepannya, untuk pertemuan selanjutnya itu ada berpakaian, karena kalau misalkan terlalu lama, kasihan kepada kalian semuanya. Yang penting sedikit tapi paham, kalian bisa mengamalkan. Intinya nanti kedepannya kita akan membahas tentang ya ada berpakaian, mana aurat laki-laki dan perempuan ketika beribadah, ketika sholat gitu kan, mana kalau kita mau selamat dunia akhirat, karena sholat kita tanpa ilmu mardudatun latuk balu, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat kita. Maka kita sama-sama sama Bapak belajar untuk menyempurnakan sholat kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin dari Bapak untuk pertemuan sekarang segitu, nanti tugasnya ya, tugasnya nanti akan diberikan oleh Bapak ya, dari ini ya. Mungkin ini materi yang mana insya Allah mudah-mudahan kalian semuanya paham, dan apabila ada pertanyaan ya, pertanyaan tentang permasalahan yang sudah Bapak jelaskan barusan, boleh kalian tanyakan melalui WA ataupun dari classroom ya, dari publik boleh batu menjawab ya, nggak boleh malu-malu ya bertanya kepada Bapak ya, insya Allah ya. Mungkin jadi Bapak cukup sekian, dan saya Bapak mengucapkan terima kasih sekali kepada anak-anak yang sudah mengerjakan tugas, dan mudah-mudahan ya kota yang kalian keluarkan gitu kan untuk melihat video ini ya, untuk melihat materi ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan oleh berbagai pahala gitu kan. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, mendapat ilmu yang bermanfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin dari Bapak dicukupkan sekian, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.